Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Para ibu, para bapak, kita masih terbayang bagaimana suasana Ramadan tempo hari. Siang hari kita puasa, malam hari kita lakukan qiyamul lail atau salat tarawih. Belum lagi kita membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Marilah para ibu, para bapak, suasana di saat Ramadan itu kita bawa sampai sekarang dan sampai kapanpun. Artinya semangat yang menggebu di dalam ibadah ini jangan sampai luntur. Ya. Seusai Ramadan kita pindah bulan Syawal. Syawal itu dari kalimat salayasulu syawwalan, artinya peningkatan. Jadi seyogianya seusai Ramadan kita memasuki bulan Syawal, seyogianya ketakwaan kita meningkat. Kalau toh tidak bisa meningkat, ya samalah dengan kemarin, jangan malah menurun. Pada umumnya orang di saat Idul Fitri itu sudah lepas dari Ramadan. Ya, yang dicari hanya senang-senang. Ya. Itulah sebabnya lantas muncul adanya sebuah kata-kata sindiran. Sebetulnya bukan hadis. Cuma karena umum dianggap hadis. Bukan hadis. Kalimat itu berbunyi, laisal 'id liman labisal jadid. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukanlah untuk orang yang berpakaian baru. Sesungguhnya Idul Fitri itu hanyalah untuk orang yang ketaatannya meningkat. Jadi inilah harapan. Di saat Ramadan usai, tapi suasana Ramadan hendaknya kita bawa sampai sekarang. Pengertiannya, ibadah kita jangan luntur. Di saat Ramadan kita bisa bangun pagi jam 3 ya karena sahur. Mengapa di luar Ramadan kok enggak bisa? Akhirnya kembali jadi bangsawan, bangsa Netanyawan. Nah ini kan namanya mundur. Mari para ibu para bapak, justru di saat bulan Syawal ini kita ini meningkat. Para ibu, para bapak, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Bahwa di zaman Rasulullah itu, di saat Idul Fitri seperti ini,
para sahabat itu kalau jumpa satu sama lain itu saling mendoakan. Ya. Napa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Semoga Allah menerima amalanku dan juga menerima amalanmu. Jadi kita saling mendoakan dengan harapan ibadah selama bulan Ramadan itu diterima. Itu harapan kita. Sebab kalau amalan puasa kita itu diterima, itu bisa menghapus dosa-dosa yang lampau. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan kesungguhan hati mengharap hanya ridha Allah, maka dosa yang lampau diampuni. Nah, inilah harapan kita ya. Kita berharap seusai Ramadan kita kembali bersih, tidak punya dosa. Sekarang tinggal yang kedua, nopo? Yaitu dosa sesama kita. Katakanlah hubungan kita kepada Allah sudah baik, dosa kita sudah diampuni. Itu dosa kepada Allah. Nah, dosa kita sesama manusia belum terselesaikan. Maka marilah di saat-saat seperti ini kita saling bermaaf-maafan. Jangan menaruh dendam. Tiada maaf bagimu. Waduh, apa jadi apa ya? Mari, bareng sing wis ya wis lah. Ya. Nabi pernah memberikan nasihat kepada sahabat yang namanya Uqbah. Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaq ahli dunya wal akhirah. Uqbah, maukah kamu saya tunjukkan akhlak penghuni dunia akhirat. Jadi pokoknya sesuatu yang baik lah. Ya. Lantas Uqbah menjawab, silakan ya Rasulullah, jelaskan kepada kami. Lantas Nabi bersabda, tasila man qata'aka. Sambunglah orang yang sengaja memutus. Kalau kita baik-baik, podo loman-lomane ya biasa nggih. Tapi yang berat itu yang pernah putus dakwahu bahkan sampai tahunan. Monggo di saat seperti ini kita sambung kembali. Nabi mengatakan tasila man qata'aka. Sambunglah orang yang memang sengaja memutus. Diparani nang omahe kancingan lawang. Ditelepon langsung ditutup. Disopo melengos ya. Orang model begini ini kadang-kadang menjengkelkan ya. Mbok tak katene masih tak wau ya babah. Tapi Nabi menganjurkan justru orang demikian itulah yang sengajanya harus kita sambung kembali. Kemudian berikut wa tu'ti man haramak. Berilah sesuatu kepada orang yang mengharamkan pemberian. Ya napa mengharamkan pemberian ini? Medhit. Mari kita berupaya memberi sesuatu itu kepada orang yang medhit. Nah padha lomane biasa. Sing kene ngeteri otak-otak engko balesi bandeng kawak apa dapi gak masalah. Tapi yang berat itu mari kita kasih kepada orang yang mengharamkan pemberian. Gak mau mengasih. Nah umumnya non sewu bu, kita ini kadang-kadang sifatnya balas dendam. Tak katanya aku ngekei, orang kono tak tahu ngekei, ngaten nggih.
Aku janak ping 3 dak tau telik, dak ati aku telik rono. Ini pendendam kita ini nggih. Kita jangan lihat seperti itu. Marilah kita memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian. Kemudian yang terakhir, wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman dhalamak. Maafkan orang yang pernah mendolimi kamu. Angel niku Bu nggih Pak nggih. Orang yang mendolimi kita. Terus kita maafkan. Mampu. Kita kadang-kadang tidak betah itu. Ya. Eling aku zaman cilik yang diidoni. Terbayang selama hidup. Sudahlah, sing wis ya wis saiki ayo api-apian pun ngoten mawon lah ngoten nggih. Jadi maafkanlah orang yang pernah mendolimi. Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW itu punya seorang tetangga yang jahatnya amit-amit. Tiap hari di depan pintu rumah Rasulullah itu ada kotoran hewan. Tahe unta. Ya nek tahe ayam paling sak pira sak ipet. Tahe unta sak pira gedene. Tiap hari mbok itu nih. Diletakkan di depan pintu. Jadi Rasulullah begitu buka pintu, ceret mesti kaidap tiap hari. Nabi ndak banyak omong, langsung diberseni ya wis. Suatu ketika orang itu sakit. Kok kula jenengan terus pun Ibu dijahati model ngono saiki wong lara. Sakira pe nyambang. Tapi Rasulullah ndak demikian. Orang yang jahati tadi sakit disambang. Bayangkan. Begitu disambang oleh Rasulullah dia nangis terharu. Muhammad, saya ini jahati kamu tiap hari. Engkau ndak balas, malah saya sakit engkau sambang. Luar biasa. Saya sakitnya ndak ada orang nyambang kecuali engkau. Sekarang saya sadar Muhammad bahwa engkau ini bukan manusia biasa. Maafkanlah saya Muhammad, saya masuk Islam. Inilah hikmah kita bermaaf-maaf. Orang jahati kita tidak ngelawai, malah kita maafkan. Mereka itu akan sungkan karepe dhewe. Keple jare wong Gresik ya. Keple itu aslinya jahat tidak dibalas. Tapi kalau balas-balesan Bu Pak, gak mari-mari. Sing kene nyawat telek, engko sing kene nyawat mercon lah. Kapan mari ini gak mari-mari. Ya. Perseteruan sampai bertahun-tahun bahkan sampai ganti generasi. Memendam dendam. Ini jangan sampai terjadi. Kita diam-diaman, gak wawu itu batasnya pinten 3 hari. Ya, kata Nabi tidak halal orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah kelewat 3 hari, monggo kita tuh saling bersambung, ya, saling menyapa. Mengapa Pak kok 3 hari? 3 hari ini batas emosi. Orang cinta, orang benci, orang apapun. Batasnya 3 dino. Orang susah, ya batasnya 3 dino. Wes keliwat 3 dino wes hilang. Lah kebencian juga gitu. Ojo diterus-terusno. Kalau sudah 3 hari kita sudah mulai sadar ya rek sing salah lah. Mari di saat sadar iku ayo balapan nyopo terus wawu gitu. Lah wong dak wawu 3 tahun. 300 tahun. Ndak bener itu nggih. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, pamannya Nabi yang bernama Hamzah itu dibunuh.
dalam pertempuran itu dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Ternyata Wahsy itu suruhan tuannya, seorang perempuan namanya Hindun. Ayo Wahsy, nek kon iso mateni Hamzah, kon tak bebas. Nah, Wahsy kan kepingin bebas dari perbudakan. Dia berangkat cari mana yang namanya Hamzah. Begitu tahu, oh iku wong, langsung dilempar tombak, pas kena perutnya berodol ususnya. Dia lapor kepada tuannya, Hindun, Hamzah sudah saya bunuh. Oh ngono ta. Hindun ini perempuan. Dia maju ke medan pertempuran, bawa pisau cari mana mayatnya Hamzah. Begitu ketemu, perutnya itu dibedah, ususnya diambil, dimakan. Coba, Allah, seperti orang histeris gitu, dikerokoti. Peristiwa ini sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, paman ususnya dikerokoti. Siapa orang tidak jengkel? Tapi pada saat jatuhnya kota Makkah, Hindun ini minta maaf dan menyatakan masuk Islam. Ngelbuk panggih saged nyepuro ngoten. Tapi bagaimana Rasulullah? Ya wis kon tak sepuro. Tapi wis kon ojo metuki aku maneh. Aku iki nek esuk awakmu ku eling-elingan. Eling ceritane Hamzah dikrokoti. Ya Allah. Nah, inilah para ibu para bapak. Jadi sejengkel apapun, sebenci apapun, sudahlah. Mari kita lupakan dan kita saling berbaik-baik kembali. Ya. Jadi pada saat seperti ini marilah kita melakukan silaturahim. Silah itu artinya menyambung. Rahim artinya kasih sayang. Ya. Nabi mengatakan, barang siapa yang suka agar rizkinya lancar dan ingin umurnya dipanjangkan, hendaklah kita silaturahim. Man sarrohu an yubsatalahu fi rizkihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Monggo kita saling silaturahim. Lalu kadang kudu lho, dak tahu diparani. Setahun pisan kadang endak pisan. Apa maneh misanan, apa maneh windoan. Zaman sekarang itu angel, enggak seperti dulu ya. Kita dulu zaman kecil itu diajak bapak kita keliling. Saya masih ingat, pulang dari sholat Jumat di Masjid Jami' itu enggak langsung pulang, dikeliling no. Iki pernah wak masukon ya, wak ning dikeliling. Anak sekarang enggak mau diajak silaturahim. Nah ini perlu prihatin gitu. Silaturahim mari kita budayakan kembali. Ya. Kemudian kita silaturahim itu jangan ndelek balesan. Harus ikhlas. Laisal wasilu bil mukafi'i walakin wasil allazi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Orang yang menyambung kekerabatan bukan menginginkan balasan, tapi hakikatnya adalah menyambung apabila silaturahim diputus. Jadi monggo sing ikhlas. Jangan ada harapan tertentu. Ya. Kemudian di samping kita silaturahim menyambung ke rumah, ya gawakno opo ta opo sedekah. Apalagi kerabat kita yang miskin, utamakan. Afdalus shadaqati as-shadaqatu ala dzirrahimil kasih. Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan kepada karib kerabat yang benci. Jadi karib kerabat kita onok dulur kok benci, misanan kok tak senang. Itulah justru yang utamakan. Kita datangi dan kita kasih sedekah. Dengan demikian insya Allah bisa sambung
kembali. Kula jenengan iki Pak nggih tiyang Jawa. Sami kali tiyang Madura. Mudah marah tapi mudah memaafkan. Ya, benci tak kaya apa. Mari kita datangi ke rumahnya terus jaluki sepuro. Jelas dia menangis. Neng sepurane neng yo pira-pira sang kesalahan. Sus dadek ngono ta, sing kudu nangis lah. Terharu. Itulah orang Jawa, orang Madura itu emosional, ngamuan. Tapi nek dijaluk sepuro terharu dia. Ya, justru itulah. Mari suasana sekarang ini kita meningkatkan hubungan kita dengan silaturahim. Silaturahim itu adalah satu amalan yang cepat dapat pahala. Asra'ul khair sawaban albirru wa silaturahim wa asra'ul syarri uqubatan albahyu wa qati'atur rahim. Amal kebajikan yang paling cepat mendapat pahala itu ialah berbakti pada orang tua dan silaturahim. Sedang kejelekan yang paling cepat dapat siksa ialah pelacuran dan putusnya silaturahim. Jadi kesimpulannya silaturahim perlu kita tingkatkan, jangan sampai putus. Nggih. Makaten para rawuh atur kula enjang menika, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Jadi kesimpulannya, mari kita memasuki bulan Syawal ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam arti hubungan kita kepada Allah jangan sampai putus, ibadah kita jangan sampai luntur. Kemudian yang kedua, hubungan antar manusia mari kita eratkan, kita tingkatkan dengan silaturahim. Nggih. Mekaten para rawuh napa ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.